Haleluya. Kita sudah memasuki minggu ketiga seri khotbah sesuatu di dalam air. 2 kali kita menerima firman Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Pertama kita berbicara tentang bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melewati, bukan lampu merah ya, Laut Merah. Yang kedua, minggu lalu Bu Sunarsi berbicara tentang bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu adalah tanah pusaka bangsa Israel. Tuhan sekali lagi membawa mereka melewati sungai Yordan. Haleluya. Saudara, 2 kejadian itu kita tahu mukjizat Tuhan. Amin. Kita tahu Tuhan bekerja. Kalau saudara perhatikan 2 mukjizat itu, mukjizatnya berbeda saudara. Laut Merah, Tuhan harus membelah Laut Merah. Sungai Yordan, Tuhan membendung sungai Yordan dari atas. Sehingga air itu kering sampai ke Laut Mati. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian. Hari ini kita berbicara di Danau Galilea, pelayanan Tuhan Yesus. Judul khotbah hari ini adalah Keep Calm. Saya sering mendengarkan kata-kata keep calm belakangan ini. Mungkin ada t-shirt gitu ya, keep calm gitu ya. Dulu kita di Indonesia sering dengar, tenang aja Belanda masih jauh gitu kan ya. Tenang, Tuhan Yesus masih pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Keep calm, tetap tenang. Katakan kiri kanan, tetap tenang. Tapi jangan tidur. Haleluya. Saudara, khotbah seri pertama Laut Merah kita berbicara bagaimana Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tetap setia dan Tuhan tetap menyertai kita senantiasa. Di dalam khotbah kedua, bagaimana Tuhan menyeberangkan seluruh bangsa Yahudi melewati sungai Yordan. Kita berbicara bagaimana Tuhan memimpin dari depan, Tuhan berada di tengah-tengah ketika penyeberangan, dan Tuhan juga menyertai dari belakang. Saudara punya Allah yang hebat, amin. Apapun musim kehidupan saudara, Tuhan beserta saudara. Dia pegang kendali. Amin. Ingat itu saudara, ketika ada masalah di depan, ada Laut Merah di sana, ada sungai Yordan yang menderu sungainya pada saat itu. Ada Tuhan. Amin. Hari ini kita berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus di Danau Galilea. Nah, luar biasa hari ini. Tentang bagaimana Tuhan menenangkan badai kehidupan saudara dan saya. Saudara, sekilas saya memberikan latar belakang, boleh tampilkan petanya. Nah, ini sebelah kiri adalah tanah perjanjian, sebelah kanan adalah padang gurun yang mereka jalan-jalan 35-40 tahun lamanya. Sampai Tuhan membawa mereka. Saudara, ada Yeriko di sana, di dekat situlah mereka menyeberang sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian, di bawah ada Yerusalem. Nah, hari ini di bawah itu Laut Mati. Hari ini kita berbicara tentang danau yang di atas adalah Danau Galilea, di mana ada kota namanya Kapernaum. Dan ini adalah Danau Galilea. Saya dapatkan gambar. Danau ini, saudara tahu banyak ayat-ayat itu kejadian pelayanan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca Injil, kita mengerti ya, pelayanan Tuhan Yesus hampir seluruh hidupnya ada di sekitar danau ini. Ya, Tuhan Yesus memanggil para muridnya, yang semuanya, hampir semuanya nelayan di danau ini, di dekat danau ini ya. Kadang-kadang selalu baca ada Danau Galilea, ada Danau Tiberias. Dan di tengah-tengah danau ada gambar Tuhan Yesus menenangkan badai di Danau Galilea. Tuhan Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea. Tuhan Yesus suruh sebarkan net dan penuh ikan di jalannya di Danau Galilea. Tuhan Yesus menyuruh Petrus mengambil koin di mulut ikan di Danau Galilea. Banyak kejadian, bahkan di sekitar Danau Galilea. Tuhan mengusir iblis di Danau Galilea, di tepi Danau Galilea. Tuhan melakukan mukjizat memberi makan 4.000, 5.000 orang di tepi Danau Galilea. Tuhan mengajar orang-orang banyak di tepi Danau Galilea. Danau Galilea sangat penting dalam pelayanan Tuhan Yesus. Amin. Danau Galilea itu adalah di mana hadirat Tuhan ada pada saat itu, yaitu Yesus sendiri ada di sana. Nah, hari ini secara khusus kita akan melihat badai. Siapa yang suka badai? Enggak ada yang suka badai. Ya. Enggak ada yang suka badai. Kita lihat bacaan kita hari ini,
Di dalam Markus 4:34 sampai 41. Kita semua pernah membaca firman Tuhan ini, kita pernah mendengar khotbah firman Tuhan ini, tapi simak baik-baik perkataan daripada firman Tuhan ini. Ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kita katakan bersama-sama, marilah kita bertolak ke seberang. Oke, bagus. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus bangun. Dia menghadik angin itu dan berkata kepada laut itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Oke, kita sering membaca, mendengar firman Tuhan ini, betul? Tuhan menenangkan badai. Ya pasti Tuhan menenangkan, aplikasinya menenangkan badai dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum saya membahas firman Tuhan, saya ingin memberikan satu cerita. Diambil dari seorang pengarang buku terkenal, Max Lucado, dalam salah satu bukunya ada cerita ini. Dikisahkan ada seorang pemilik burung, parkit saudara ya, namanya Cipi. Parkit kan biasa kecil dan suaranya nyaring, bersiulnya, berkicaunya bukan bersiul, berkicau, pokoknya bisa nyanyi. Nah suatu saat pemilik burung ini ingin membersihkan sangkarnya, mungkin sudah kotor gitu ya, dia pakailah vacuum cleaner saudara, ya, yang ujungnya dicabut, tinggal vacuum cleanernya aja gitu ya dibersihin, ya kan sangkarnya, ya, dimasukkan itu ujungnya sangkarnya, walaupun burungnya ada di sana. Tiba-tiba telepon berdering saudara, dia ambil telepon sebelum diangkat, sebelum halo, dia dengar suara zup, dia lihat sangkarnya burungnya hilang. Masuk ke vacuum cleaner. Dia kembali, dia letakkan telepon, dia buka itu vacuum cleanernya, biasa kan ada paper bagnya kan, ada kantong kertasnya. Dibuka, burungnya belum mati saudara, cuman agak bengong gitu, cuman penuh dengan debu. Kemudian saking kotornya dibawa burung itu ke wastafel. Diguyurlah air burung itu supaya bersih. Bersih sih, cuman burungnya jadi basah kuyup dan kedinginan. Dibawalah burungnya itu, mau dikeringkan kan, dipakailah hair dryer kan, ya kan? Zzz, angin panas, kan? Kering semuanya. Saudara pernah dalam situasi itu? Saudara happy-happy, ceria-ceria, tiba-tiba masuk vacuum cleaner. Tiba-tiba basah kuyup. Tiba-tiba angin panas. Si Cipi nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya, sekonyong-konyong. Dia mengharapkan sesuatu yang bersih, wah sangkar saya akan bersih. Tapi pengalaman pribadinya, dikatakan di dalam cerita itu, di kemudian hari sesudah itu burungnya diam saudara. Nggak banyak berkicau lagi. Saudara pernah bertemu dengan orang-orang tadinya, wah luar biasa penuh sukacita. Ketika mengalami badai yang sekonyong-konyong, yang tidak tahu apa itu terjadi dalam hidupnya, tidak berkicau lagi orang itu. Tidak ada sukacita, senyumnya hilang. Kita mungkin pernah mengalami itu, mungkin saudara saat ini mengalami itu. Sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan, tiba-tiba menyedot kehidupan saudara, badai terjadi. Itu apa yang dialami oleh para murid. Nah, oke, saya ingin memberikan dua pertanyaan, pikirkan ya. Apa respon saudara sebagai orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus, ketika saudara mengalami badai hidup? Pertanyaan kedua, lebih dalam lagi. Apa respon saudara sebagai orang percaya ketika saudara taat kepada Tuhan Yesus, saudara masuk dalam badai kehidupan? Ketika saudara taat sebagai orang percaya, taat kepada panggilan Tuhan, tiba-tiba saudara harus melalui badai kehidupan. Itu apa yang terjadi dalam bacaan kita hari ini. Saudara, kisah ini mungkin selama ini kita mendengar tentang badai hidup. Ya, badai hidup.
bahwa Tuhan akan menggandeng, akan menolong kita melalui badai hidup kita. Amin, saudara? Tetapi lebih dalam lagi, cerita ini, Yesus ingin mengungkapkan identitasnya sebagai Allah bagi para muridnya. Sudah tahu bahwa para murid pada saat ini sedang diurusi oleh Tuhan. Imannya, Tuhan sedang mengurusi imannya. Iman para murid supaya levelnya naik. Tidak hanya identitas, Tuhan ingin mengatakan, aku ini di atas segala badai, segala masalah kehidupan saudara. Aku ini di atas segala alam semesta. Aku ini adalah raja di atas badai. Amin. Tidak hanya melewati badai, tidak hanya Tuhan akan melakukan mukjizat. Tapi tujuan daripada cerita ini agar mereka tahu bahwa Yesus, siapa Yesus sebagai Tuhan. Siapa Yesus yang adalah raja di atas badai. Siapa yang ingin diurusi oleh Tuhan saat ini? Ketika kita masuk dalam badai Tuhan, sebagai orang percaya yang taat kepada Tuhan, berarti Tuhan sedang mengurusi saudara, mengurusi iman saudara. Betul saudara? Ada perkara yang Tuhan ingin urusi dalam kehidupan saudara. Waktu saya mengatakan mengurusi, bukan mengurusi gitu ya. Mungkin di sini banyak yang sudah gemuk gitu ya, diurusi oleh Tuhan. Mungkin Tuhan mengurusi iman saudara, mengurusi kehidupan rohani saudara. Siapa siap sedia diurusi Tuhan. Jangan kaget saudara, ketika saudara pengikut Tuhan, taat kepada Tuhan, Tuhan membawa saudara dalam badai hidup. Ini cerita di sini yang harus kita tahu. Yang lebih dalam lagi daripada Tuhan membawa kita melewati badai kehidupan kita. Nah saudara, cerita ini membawa kita dalam 3 poin. Pertama adalah, di dalam badai saat kita taat kepada Tuhan. Ingat itu saudara, di dalam badai akan terjadi. Mungkin ketika kita taat kepada Tuhan. Kita mengalami badai ketika kita taat mengikuti firman Tuhan. Masa sih Pak Ari? Kan saya menjadi orang Kristen, firman Tuhan mengatakan saya diberkati, saya sehat, saya disembuhkan. Yes, tetapi ada waktunya ketika Tuhan mengurusi iman saudara. Ingin saudara naik tingkat, tidak di sana saja. Dan Tuhan mengizinkan badai itu untuk membentuk iman kita dan percaya kita. Khotbah hari ini agak nggak enak ya. Taat dan mengalami badai. Ya saudara sekalian, itu terjadi dengan para murid. Kita lihat bacaan tadi ya, di ayat 35 dikatakan, pada waktu itu, waktu hari sudah petang, saudara kalau biasanya petang tuh kalau dulu waktu kecil kan disuruh pulang kan sama orang tua kan, ya kan? Saya nggak tahu mungkin tabu yang lain-lain ya, tapi ada perubahan cuaca dan biasanya udah terjadi perubahan suhu, perubahan tekanan udara, dan kemungkinan itu danau akan terjadi badai. Tuhan Yesus tahu persis dan para murid juga tahu. Dikatakan Yesus berkata kepada mereka, siapa yang berkata? Marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang ikut? Para murid ikut. Taat kepada Tuhan. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu itu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Bukan taufan biasa-biasa saudara. Taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau sudah penuh berarti tangga. Gawat enggak saudara? Saudara, badai pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Danau Tiberias, para murid sudah tahu saudara, mereka nelayan seumur hidup mereka, darah daging mereka. Mereka tahu ikan di sana, mereka tahu lihat cuaca badai. Oh enggak ada badai. Mereka tahu semuanya. Ketika Yesus mengajak mereka pergi, mereka dengan taatnya, mungkin mereka tahu mungkin tidak akan terjadi badai. Mungkin perjalanannya pendek. Dan mereka berlayar saja, mengikuti taat kepada Tuhan. Saudara, di Galilea, Danau Galilea itu karena dikelilingi oleh gunung, ya, itu memang riskan badai. Dan para murid sudah tahu, perubahan cuaca, perubahan suhu, siang dan malam akan terjadi badai. Dan mereka berlayar, mereka taat. Dan dikatakan, kita Markus tadi kita baca dikatakan badai taufan yang sangat dahsyat. Kalau saudara baca cerita yang sama di kitab Matius dikatakan sekonyong-konyong.
badai datang sekonyong-konyong. Betapa kita dalam kehidupan kita kadang-kadang punya pengalaman hidup kan. Kita tahu, kita tidak bisa membaca cuaca kehidupan kita. Oh, saya akan menghadapi badai ini, saya akan menghadapi masalah ini. Kita sudah bisa prediksi dan kita sudah bisa menangani berdasarkan pengalaman sebelumnya. Sama halnya dengan murid-murid, tetapi kali ini mereka salah. Dikatakan badainya sangat dahsyat dan datang sekonyong-konyong. Saudara, jangan kaget, jangan heran. Ketika saudara mengikuti Yesus, taat kepada Yesus, badai mungkin akan terjadi. Enggak ada yang kata amin. Ya, ketaatan saudara kadang-kadang membuat Tuhan untuk membuat saudara lebih taat, lebih percaya lagi, lebih beriman lagi. Dengan apa? Kadang-kadang dengan badai kehidupan. Saya tidak mengatakan selamanya Tuhan melakukan itu. Tapi ada kalanya ketaatan saudara mengikuti Tuhan, kadang-kadang kita melalui badai. Jangan heran dan jangan kaget. Amin saudara. Ketika saudara rajin ke gereja, rajin perpuluhan, rajin melayani. Saudara, kalau kita melakukan kesalahan dosa, ada badai hidup, kita sudah tahu lah ya. Tapi kalau kita taat, mengikuti Tuhan, terjadi badai hidup. Jangan heran ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti saudara sedang ujian untuk kenaikan level iman saudara. Betul? Badai terjadi di tengah kehendak Allah. Tidak hanya mereka. Saudara yang, kalau kita boleh komplain, yang ngajak ke seberang siapa sih? Sudah petang pula yang ngajak belayar. Mau tunggu kayak besok pagi baru belayar. Ya kan? Mau ngapain sih buru-buru ke seberang malam-malam? Tuhan Yesus mau kejar tayang aja. Ya kan? Yang ngajak siapa? Yang punya kehendak sampai ke seberang itu rencananya siapa? Tuhan Yesus. Mereka taat. Jadi saudara, badai mungkin terjadi ketika kita taat kepada Tuhan. Badai bisa terjadi ketika kita di dalam rencana Tuhan. Kita yakin kita di dalam rencana Tuhan. Marilah kita bertolak ke seberang. Itu ide Tuhan Yesus dan para murid hanya mentaatinya. Seperti burung cipi tadi, oke bersihin, tiba-tiba hup, hup, hup. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Saudara sekalian, hidup kita di dalam Tuhan. Saya katakan Tuhan selalu beserta kita. Amin. Saudara ingat Rasul Paulus ketika dia mengikuti rencana Tuhan. Dalam perjalanannya ke Roma, kerajaan Romawi. Di perjalanan di perairan itu dia mengalami karam kapal, ya kan? Sebelum karam kapal terjadi badai taifun di sana juga. Tetapi Tuhan mengatakan rencananya, engkau harus ke Roma. Dan Tuhan mengatakan di tengah badai kepada Rasul Paulus melalui seorang malaikat dikatakan, kamu dan para orang yang di kapal tidak akan mati. Yang hanya hancur dan mati adalah kapalnya. Paulus tahu rencana Tuhan dan dikatakan kepada semua penumpang, kamu gak bakalan mati. Yang hanya rusak hancur adalah kapal ini. Memang terjadi badai-badai dan kemudian karamnya kapal itu, hancurnya kapal itu. Tapi semuanya selamat. Dan akhirnya Paulus menemukan rencana Tuhan mengapa dia harus karam di Pulau Malta. Ada rencana Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan, kadang-kadang kita harus melewati badai kehidupan. Amin. Beberapa waktu lalu kita bahas tentang Ayub kan. Ayub orang jujur, benar, takut akan Tuhan, betul? Dan menjauhi kejahatan. Apa yang terjadi dengan dia? Badai hidup menghantam sekonyong-konyong dan begitu dahsyat. Saya harap saudara belajar itu. Amin. Ya, kita mengikut Tuhan, memang Tuhan berkati kita. Ya, Tuhan berikan damai sejahtera, tetapi kadang-kadang Tuhan akan goncang kita karena Tuhan sedang meningkatkan iman percaya kita. Saudara ingat Yosua 1 ayat 9, ketika Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di bawah pimpinan Yosua dengan bangsa yang tidak pernah berperang, mereka harus memasuki tanah Kanaan untuk melawan bangsa-bangsa. Tuhan mengatakan kepada Yosua, di dalam Yosua 1 ayat 9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu,
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, Tuhan hampir harus mengatakan, ku perintahkan kepadamu. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Saudara, dua hal kita belajar ketika kita taat kepada Tuhan. Badai bisa datang kapan saja, di mana saja, dan tanpa undangan. Betul? Bahkan saat mengikuti Tuhan. Ya saudara, badai datang tidak pernah kasih tahu, tidak pernah WA saudara. Saudara tahu di Hong Kong ada ramalan cuaca, betul? Kita tahu, kita baca, Hong Kong punya pengalaman puluhan tahun menghadapi typhoon 10 sudah beberapa kali. Terakhir typhoon 10 beberapa tahun yang lalu, saudara ingat? Walaupun sudah punya pengalaman, punya sistem bagaimana menangani typhoon, tetap saja berapa ribu pohon tumbang, ya kan? Saudara, badai, walaupun bisa diprediksi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sama halnya dengan murid tahu akan badai di Laut Tiberias atau Galilea, mereka tidak tahu pada hari itu badai sekonyong-konyong dan sangat dahsyat. Saudara, di akhir tahun 2019, anak-anak Poso pasti tahu. Di akhir tahun 2019 kita punya rencana mission trip ke Poso, betul? Natalan di Poso. Karena kita ingin mengikuti mission trip Malang, bertemu dengan jemaat, bertemu dengan keluarga jemaat. Tiba-tiba terjadi COVID. Kita mungkin saudara punya rencana yang mau nikah, pulang seterusnya, dan sebagainya. Ya kan? Tiba-tiba badai, tiba-tiba kita di dalam badai. Bukan badai akan datang, tetapi tiba-tiba di tengah badai. Itu yang kita alami. Saudara, ketika terjadi COVID, saya masih percaya saudara, dengan pengalaman kita, dengan SARS yang pertama. Saya katakan ini SARS kedua paling ketika musim panas hilang, ya kan? Betul? Saudara yang mengalami SARS pertama siapa? Ya kan tiba-tiba musim panas hilang kan? Lenyap begitu saja. Saya hampir pikir, ini SARS kedua, oke lah. Paling nanti musim panas hilang lah ya. Paling setengah tahun rencana kita tertunda. Tetapi buktinya sampai sekarang masih COVID, masih SARS 2. Saudara, bencana seperti COVID ini, badai dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak halo-halo kita dulu kalau datang. Bahkan ketika kita taat mengikuti rencana Tuhan, badai bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Memang poin pertama tidak menyenangkan, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, poin kedua, di dalam badai kita dapat memanggilnya. Haleluya. Amin. Kenapa kita bisa memanggilnya? Karena kita ada Yesus dalam kehidupan kita, ada Yesus dalam perahu kehidupan kita. Kita bisa memanggil Tuhan, karena Yesus berserta kita selalu, dan kita selalu bisa memanggilnya. Bacaan yang tadi kita baca ayat 38 mengatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik para murid. Dia bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh. Tidak menjadi teduh, saudara. Teduh sekali. Artinya apa, saudara? Ketika Tuhan melakukan mukjizat, ketika saudara memanggil Tuhan saudara dalam perahu kehidupan saudara, Tuhan akan melakukan mukjizat, dan mukjizat itu akan terjadi secara kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan kehidupan saudara, tidak akan sama lagi dengan yang lalu. Saudara ingat khotbah terakhir dalam kitab Ayub, ketika Ayub dipulihkan, pemulihan Tuhan lebih dahsyat lagi daripada apa yang dimilikinya sebelumnya. Amin. Saudara, kalau ada typhoon di Hong Kong ya, typhoon 8. Saya paling gak suka typhoon kalau selesainya itu jam 11 pagi. Karena saya harus masuk kantor. Dalam 2 jam, memang panjang sih 2 jam saya harus masuk kantor. Dan rumah saya itu biasanya stopan bis terakhir. Biasanya penuh, panjang sekali ngantrinya. Pernah sekali saya akhirnya dapat bus dan saya harus naik MTR. Saudara tahu kalau habis typhoon tuh cuacanya tenang sekali enggak? Teduh sekali? Enggak, saudara, masih ada angin, ada daun, ada ranting, becek, hujan, ya kan? Habis typhoon itu, padahal typhoon sudah berlalu.
efeknya itu masih ada. Ada 2 kali kalau nggak salah saya harus ke kantor siang-siang pakai sendal jepit. Karena masih hujan dan basah di mana-mana, becek di mana-mana. Saya paling nggak suka, biasanya kalau sudah typhoon gitu ya, selesai jam 11 siang, jam 12 siang, saya langsung telepon kantor, enggak, saya cuti setengah hari. Jadi nggak usah ke kantor, repotnya setengah mati. Sudah tahu apa yang terjadi sini ketika Tuhan meredakan typhoon? Tenang dan teduh sekali. Saya selalu akan lihat reaksi dari para murid, apa yang terjadi ketika Tuhan menghardik typhoon itu dan menghardik danau itu. Hasilnya seperti semula, seperti tidak ada apa-apa. Saudara ingat ada obat sakit kepala dulu? Sudah lupa tuh? Mereka sudah lupa akan typhoon yang terjadi karena ketika Tuhan melakukan mukjizat itu, teduh dan tenang sekali. Saudara, ketika saudara baca Alkitab, baca dengan teliti apa yang dikatakan tadi. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam. Kepada angin, tenang kepada ombak. Lalu angin itu reda dan danau itu teduh sekali. Itu adalah Tuhan saudara. Tetapi dimulai dengan saudara tahu bahwa di dalam badai, dalam perahu kehidupan saudara yang mungkin terombang-ambing, wow, ada Yesus dalam kehidupan saudara. Yesus tidur. Bukan berarti Yesus tidak ada. Amin. Tadi pagi doa online prayer saya mengatakan Allah bekerja. Yesus mengatakan Allah Bapa kita masih bekerja buat kita semuanya. Allah kita tidak pernah tertidur. Dia masih adalah penjaga Israel. Siang dan malam dia menjaga kita. Mungkin dalam kehidupan kita merasa, oh Yesus nggak ada ya. Tuhan kayaknya nggak memperhatikan saya orang Kristen, saya taat, saya mengikuti Tuhan, saya melayani, saya bayar perpuluhan. Tapi kenapa badai ini terjadi dan Tuhan seakan-akan diam? Mungkin Tuhan saat ini diam, saya katakan Tuhan sedang mengurusi saudara. Badai ini terjadi untuk meningkatkan iman para murid. Saudara akan lihat nanti di akhir cerita. Saudara, Tuhan ada. Permasalahannya, pertama, apakah saudara sadar ada Tuhan? Apakah saudara memanggilnya? Mungkin saudara sudah lupa juga, tidak ada Tuhan. Saudara sibuk mencari pertolongan, sibuk mencari hamba-hamba Tuhan. Panggil namanya terlebih dahulu. Para murid saudara apa yang terjadi para murid? Cara mereka memang salah. Mereka menyalahkan Tuhan kan? Bareng-bareng lagi. Mungkin para murid ketika badai terjadi karena mereka punya pengalaman. Mungkin saya hanya membayangkan Yesus tidur di buritan, buka mata sedikit. Dia menantikan para murid dengan kekuatan mereka, pengalaman mereka sebagai nelayan untuk menenangkan badai. Akhirnya mereka nggak bisa apa-apa. Mereka sepakat, mari kita panggil Tuhan. Mereka masih ingat ada Tuhan di sana. Mereka masih ingat ada Yesus di sana. Dikatakan para murid, berarti mereka rame-rame datang barengan. Walaupun cara mereka salah, tetapi apa yang mereka lakukan adalah benar. Karena perkataan mereka mengatakan, guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa, kalau kita binasa. Mereka sudah sepakat. Tetapi walaupun mereka salah, tetapi mereka tetap mencari Tuhan dan memanggil Tuhan karena mereka percaya Yesus yang ada di perahu kehidupan mereka mampu menenangkan badai. Walaupun mereka salah, kadang-kadang kita juga begitu kan, kita ngomel gitu kan. Tuhan, sepertinya Tuhan nggak ada. Ada yang pernah marah kepada Tuhan? Karena badai kehidupan yang begitu panjang. Tuhan mengerti saudara, Tuhan mengerti. Tapi tetap datang kepada Tuhan, tetap memanggil Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan Yesus menunjukkan 2 hal ketika dia tertidur saudara. Tuhan Yesus tahu bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal. Apa rencana Allah? Membawa mereka ke seberang. Tidak peduli berapa hebat badai yang terjadi di depannya, Yesus akan sampai di sisi danau itu karena itu rencananya. Yesus tahu bahwa Allah pegang kendali mutlak atas setiap
detail kehidupan saudara, tidak ada yang bahaya yang akan menimpa kita semuanya tanpa sepengetahuan Tuhan. Amin. Makanya Tuhan Yesus tetap tenang. Saudara tahu bahwa cerita Yesus tidur baru pertama kali diceritakan. Ya kita tahu Yesus tidur lah tiap malam kan. Tetapi perkataan Yesus tidur di atas sebuah tilam. Tilam itu seperti bantal, saudara. Berarti Yesus tidur nyenyak. Ya, Yesus juga manusia karena pelayanan capek mungkin tidur nyenyak. Tapi dia tahu rencana apa yang akan terjadi. Di tengah badai dia tidur nyenyak harus dibangunkan. Bagi kita biasanya kita nggak bisa tidur justru di tengah badai, betul? Jam 3 bangun mikir. Jam 5 bangun mikir lagi. Tapi Yesus kebalikannya. Yesus ingin mengatakan, hei aku ada di dalam perahu kehidupanmu. Tetap tenang. Aku yang memegang kendali setiap detail kehidupanmu. Aku tahu rencanaku akan goal sampai ke seberang. Poin kedua ini, ketika badai terjadi, panggil nama Yesus. Panggil, jangan lupa. Kalau saudara belum ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi ketika badai. Bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus adalah dalam perahu kehidupan kita, saudara bisa datang dan panggil dia setiap saat. Ada amin saudara? Amin. Tanggapan mereka salah, tetapi apa yang mereka lakukan adalah benar. Mereka tahu kemana mereka harus datang. Saya percaya saudara tahu kemana saudara akan datang. Amin. Kepada Yesus. Tapi buru-buru datang kepada Yesus. Jangan tunggu pakai kekuatan saudara, jangan tunggu pakai kemampuan saudara. Saudara akan lebih basah lagi dalam badai kehidupan saudara. Badai terjadi, datang kepada Tuhan, panggil namanya. Amin, haleluya. Saudara, poin ketiga saya ingin bawakan pada saudara saat ini. Di dalam badai saat mengikuti Yesus, di dalam badai kita dapat memanggilnya. Poin ketiga, di dalam badai pertolongan pasti selalu tersedia. Amin. Ketika saudara memanggilnya, pertolongan dari Tuhan pasti akan ada dalam kehidupan saudara. Dan saya katakan tadi, mukjizat Tuhan akan dahsyat dalam kehidupan saudara. Lebih dahsyat daripada taufan dahsyat itu, lebih dahsyat daripada ombak yang menyebur yang akan menenggelamkan kapal itu. Amin saudara. Kita baca sekali lagi ayat 39, ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat 40 perhatikan. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut. Tadinya takut, sekarang menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di tengah badai, ketika saudara datang kepada Yesus, pertolongan selalu senantiasa tersedia bagi kita. Dua pertolongan, kita baca dari ini. Pertolongan dari Tuhan, dia akan menolong saudara dari permasalahan saudara, dia akan menenangkan badai kehidupan saudara. Kita sudah tahu, ya. Saudara, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Kalaupun tidak mengenakan kita, kalaupun badai itu menyakitkan, menyusahkan kehidupan kita, ingat di sana ada Yesus, berarti ada rencana Tuhan. Amin. Kalau badai kehidupan terjadi karena kesalahan kita, itu didikan Allah sebagai Bapa yang sayang kepada anaknya. Betul? Nah sekarang kan pelajaran kita berbeda. Badai ketika taat kepada Tuhan berarti saudara sedang dididik iman saudara untuk naik level. Untuk revelation, untuk wahyu, untuk saudara bisa melihat Yesus itu siapa. Lebih dalam lagi. Amin saudara. Di Mazmur 54 ayat 4 mengatakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Di dalam Ibrani 16 ayat 13:6 mengatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Tuhan itu penolong kita. Dia pelaku mukjizat. Harapkan dia, panggilkan dia. Amin. Masalah apa yang sudah hadapi saat ini? Nyata. Setiap kita mungkin saat ini menghadapi badai. Saat saudara menjadi orang percaya. Panggil namanya, panggil Yesus. Jangan panggil manusia.
Jangan mengandalkan diri kita sekalipun. Panggil Tuhan. Amin. Tuhan menolong kita atas segala badai hidup kita. Yang kedua, saudara, yang sangat penting ini. Tuhan ingin menolong kita, diri kita sendiri. Saudara tadi melihat bacaan. Dikatakan apa? Ketika Tuhan sudah menenangkan badai, menolong kehidupan mereka, permasalahan kehidupan mereka, Yesus berkata kepada mereka, para murid semuanya, mengapa kamu takut? Mungkin kalau kita ada di sini, ya iyalah, badai begitu dahsyat, sekonyong-konyong gitu kan, kita takut kan? Yesus tahu kita semua takut akan masalah kehidupan kita. Mungkin kita khawatir dan gentar. Ya itu manusiawi, Tuhan tahu. Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini dikatakan Tuhan Yesus telah melakukan mukjizat yang dahsyat itu. Saudara tahu bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan di muka bumi, dia menghadapi dua macam manusia. Orang-orang belum percaya kepada dia. Ada orang Farisi, ya, ada Farisi, ada para murid, dan juga orang-orang yang biasanya yang mengalami sakit penyakit, orang lepra, orang yang dibuang oleh masyarakat. Tuhan selalu menolong mereka, ya kan? Kalau dengan orang Farisi yang menganggap dirinya benar, mengetahui firman Tuhan tapi tidak melakukan, Tuhan Yesus selalu sepertinya benci dengan mereka. Selalu Tuhan Yesus mengatakan, engkau ular beludak. Kasar sekali ya. Karena Tuhan tahu mereka ini orang munafik. Tetapi kesalahan yang sama ketika terjadi para murid, Tuhan mengatakan, mengapa kamu kurang percaya? Berarti mereka sebenarnya percaya. Saya percaya semua kita percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada saudara di tengah badai kehidupan saudara, mengapa kamu kurang percaya? Little faith. Imannya ada tetapi kecil. Disinilah perjalanan para murid hari ini, Tuhan ingin meningkatkan iman mereka sehingga mereka percaya penuh. Amin. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan mereka untuk pelayanan nanti ketika Yesus kembali ke surga. Demikian Tuhan akan mendidik kita, mengangkat iman kita untuk kita percaya kepada Tuhan. So perhatikan tadi katakan, mereka menjadi sangat takut. Tadinya mereka takut kepada badai, kita semua takut kepada badai. Yang diinginkan daripada kisah ini adalah kita tidak takut kepada badai, tetapi takut kepada Yesus. So perhatikan kata takut itu. Yesus mengatakan, mengapa kamu takut kepada badai? Ketika mereka melihat mujizat Tuhan, mereka menjadi sangat takut. Badai sudah hilang saudara, tapi mereka tetap sangat takut. Kepada siapa? Kepada Yesus. Takut ini bukan ketakutan lagi. Takut ini adalah takut dan gentar pengaguman kepada Yesus. Tadi mereka takut kepada badai, hari ini saat itu mereka menghadapi raja di atas segala badai. Itu yang harus kita alami dalam cerita ini. Dalam kisah badai hidup saudara. Jangan takut dengan badai saudara. Bagi Tuhan itu gampang. Takutlah kepada Dia yang adalah raja di atas permasalahan saudara, raja di atas badai kehidupan saudara. Amin. Jangan takut kepada badai kehidupan saudara. Takut dan gentar bawalah Yesus dalam kehidupan saudara. Sehingga mereka berkata, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya saudara taat. Alam semesta juga taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita taat dan takut akan Tuhan. Siapa yang mengalami badai? Kita semua mengalami badai dalam kehidupan kita. Ingat kisah ini bukan semata-mata kisah Tuhan Yesus menenangkan badai kehidupan saudara. Tetapi kisah ini meningkatkan iman saudara di tengah badai kehidupan saudara untuk saudara melihat dengan mata rohani bahwa Yesus adalah Allah di atas segalanya. Takutlah akan Tuhan, takutlah akan Yesus. Jangan takut kepada permasalahan saudara. Ada masalah, saudara harus berpikir menyelesaikannya. Betul? Amin. Haleluya saudara sekalian. Saudara tadi saya memulai dengan peta, ada danau Galilea, ada danau Laut Mati. Laut Mati itu nggak ada yang hidup saudara. Ya, nggak ada yang mau ke sana. Tidak ada ikan dan tidak ada apa-apanya.
kadar garamnya lebih tinggi daripada garam saudara. Saudara bisa ngambang di sana. Oke. Danau satu lagi adalah Danau Galilea. Banyak kehidupan, banyak ikan, walaupun banyak badai di sana. Di sana ada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber mujizat dalam kehidupan saudara. Dia adalah Allah di atas badai kehidupan saudara. Amin. Walaupun saudara harus mengikuti Yesus di Danau Galilea, taat kepada Dia. Walaupun saudara harus mengalami badai, tapi ingat Yesus adalah sumber kehidupan saudara. Karena Dia adalah sumber mukjizat dalam kehidupan saudara. Amin. Jangan pernah takut mengikuti Tuhan. Jangan pernah takut mentaati Tuhan. Amin. Saya kembali kepada pertanyaan saya yang kedua tadi. Apa respon saudara ketika sebagai orang percaya, saudara taat kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, dan saudara masuk dalam badai? Itu akan menentukan perjalanan iman saudara sebagai anak Tuhan. Amin. Ingat Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan saudara. Dia tidak pernah akan meninggalkan saudara. Amin. Di tengah badai sekalipun. Amin. Haleluya. Pari, berarti kita harus bersyukur di tengah badai. Saudara sedang dalam proses naik kelas iman saudara. Amin. Badai bagi Tuhan itu gampang. Apakah saudara mengharapkan Tuhan datang kepada Tuhan? Itu pokok permasalahannya. Yakinkan saudara bahwa dalam perahu kehidupan saudara, badai tidak badai, ada Tuhan di sana. Saudara bisa tetap panggil Tuhan. Bagaimana saudara akan tetap tahu bahwa Tuhan ada di sana? Saudara harus rajin menghampiri Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, berpuasa, apapun yang perlu dilakukan supaya tahu saudara ada Tuhan. Dan ketika badai terjadi, supaya saudara juga cepat datang kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita lupa ada Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita lupa dan sudah sering mangkir bertemu dengan Tuhan, sehingga kita lupa, ada Tuhan ya? Ada Tuhan saudara. Bangkitkan iman saudara, baca firman Tuhan sehingga saudara tahu persis waktu masak, waktu ke pasar, waktu ke gereja, waktu kemanapun saudara ada Tuhan bersama saudara. Amin. Kapan saja badai, taifun sekonyong-konyong, taifun yang dahsyat, panggil nama Tuhan kita. Amin. Dia akan menolong kita dari segala badai kehidupan kita. Terutama Dia akan menolong kita supaya kita semakin kagum akan Dia. Amin. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri.